Bung Karno tahu keberadaan Atlantis. Anda pernah dengar legenda Atlantis ini merujuk pada cerita Plato pada 335 tahun sebelum Masehi. Dalam salah satu karyanya, Timaeus and Critias, Plato menceritakan tentang Atlantis yang hilang. Konon, Critias nama orang dalam buku Plato mendengar kisah Atlantis dari Solon, dan Solon mendengarnya dari seorang pendeta Mesir. Atlantis digambarkan sebagai negeri dengan peradaban yang sangat maju. Sayang, seperti diceritakan Plato, negeri hebat itu tenggelam ke dalam samudera hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Itu diperkirakan terjadi pada 11.600 tahun yang lalu. Cerita soal Atlantis mengundang rasa penasaran banyak orang yang berusaha mencari jejak-jejak kerajaan hilang itu. Ratusan ekspedisi dilakukan untuk mencari jejak Atlantis di Siprus, Afrika, Laut Mediterania, Amerika Selatan, Kepulauan Karibia, hingga Mesir. Hasilnya pun nihil. Belakangan, seorang penulis Belanda, Profesor Arisio Santos, membuat kegembaran dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Santos menyimpulkan bahwa peradaban kota Atlantis ada di Kepulauan Indonesia. Banyak pakar, terutama pakar geologi, membantah hipotesis Santos ini. Kita tak akan membahas polemik ini. Rupanya 47 tahun yang lalu, Bung Karno juga bercerita soal Atlantis. Bung Karno melakukannya di depan rapat para Panglima Angkatan Laut Republik Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta. Awalnya, Bung Karno berbicara mengenai mitos Nyi Roro Kidul. Lalu, Bung Karno bilang ada kupasan yang mengatakan bahwa di selatan Pulau Jawa ini ada satu pulau besar yang seperti Nusa Tembini. Kepulauan Pulau Nusa ini seperti Nusa Tembini diereh oleh seorang Raja Putri. Raja Putri itu, kata Bung Karno, mempraktekkan hukum material sal. Akan tetapi kerajaan Nusa Tembini tenggelam ke dasar laut. Nah, inilah yang kemudian dikenang dengan cerita Nyi Roro Kidul. Cerita soal Nusa Tembini ini menurut Bung Karno mirip dengan kepercayaan orang Eropa mengenai kerajaan lautan Atlantis. Bung Karno memulai penjelasannya dengan tarikan geografis yang mencoba menjelaskan di sebelah barat Eropa Barat dan Afrika Barat, kemudian sebelah timurnya Amerika Utara dan Amerika Selatan terdapat ruang kosong. Sepertinya di tengah itu ada lubang. Katanya, menurut Bung Karno, kemungkinan besar kawasan itu dulunya benua besar yang pecah. Di sebelah sini Amerika Utara dan Amerika Selatan, di sebelah sini Afrika dan Eropa, dan di tengah-tengahnya itu tadi satu pulau besar yang dinamakan Atlantis. Ungkap Bung Karno, pulau besar itu katanya dilingkari oleh lautan luas yang disebut Lautan Atlantis. Pulau besar Atlantis itulah yang tenggelam. Jadi, Bung Karno menyimpulkan Atlantis itu ada di tengah-tengah antara Amerika Selatan dan Amerika Utara dan Afrika sampai Eropa. Lebih jauh, Bung Karno menjelaskan kerajaan Atlantis ini juga diperintah oleh seorang raja perempuan. Hukumnya pun bersifat material sal. Bagi Bung Karno, hal itu memang sangat masuk akal. Karena seperti ditulis dalam buku Sarina, hukum tertua dalam sejarah manusia itu adalah hukum material sar. Namun, Bung Karno menegaskan, cerita Atlantis agak berbeda dengan Nyi Roro Kidul. Bung Karno tidak ingin melihat kepercayaan Nyi Roro Kidul berakhir sebagai mistik belaka. Baginya, cerita Nyi Roro Kidul hanya simbol belaka bahwa jikalau kita bersatu dengan laut bisa menjadi negara maritim, maka kita akan menjadi negara kuat. Jadi, dalam konteks ini, Bung Karno tidak sedang membenarkan dirinya dalam pendiskusian soal mitos. Sebaliknya, ia berusaha menarik kepercayaan itu sebagai penanda simbolis belaka. Dengan begitu, ia berusaha menjadikan cerita Nyi Roro Kidul sebagai legitimasi bahwa kita harus memperkuat karakter maritim bangsa kita. Selain itu, ada yang menyebutkan bahwa benua Atlantis ada di negeri kita, di Laut Jawa. Ahli teknik hidrologi Dani Irwanto meneliti lokasi Atlantis melalui teks yang ditulis filsuf Yunani, Plato atau Platon dalam bahasa Yunani kuno pada 360 sebelum Masehi. Dani meneliti teks dialog Timaeus and Critias sejak 2010 dan diterbitkan buku berjudul Atlantis, The Lost City is in Java, terbit 2015. Hasil penelitian saya, kotanya ibu kota Atlantis itu ada di Laut Jawa, kata Dani Irwanto. Kisah Atlantis di Indonesia telah ditulis sejumlah penulis
dan peneliti antara lain Eden in the East, Drowned Continent of Southeast Asia, karya Stephen Oppenheimer, terbit pada 1998. Buku berjudul The History of Java, karya Thomas Ranford Raffles, terbit sekitar tahun 1817. Plato, Never Lead Atlantis is in Indonesia, karya Danny Hillman, terbit 2013. Dan Atlantis, The Final Solution, karya Shia Abbas, terbit 2003. Kisah yang ditulis Plato jika dipindah dalam kertas setebal 22 halaman, kata Danny. Untuk menelitinya, Danny harus mempelajari bahasa Yunani selama 5 tahun. Ia mengartikan kata per kata. Untuk mengidentifikasi, penelitian dilakukan dengan metode prostate, model anastilosis, atau model pecahan tembikar. Pecahan tembikar disambungkan dengan tepat. Tembikar ini narasi yang ditulis oleh Plato. Diteliti untuk menemukan lokasi Atlantis, katanya, dalam diskusi daring menyingkap jejak peradaban Atlantis di Laut Jawa yang diselenggarakan Institut Teknologi 10 November atau ITS di Surabaya. Untuk meneliti naskah Plato, dia menggunakan pendekatan 20 disiplin ilmu, diantaranya antropologi, biologi, linguistik, geologi, klimatologi, oceanografi, dan mitologi. Setelah itu, katanya baru menggunakan pendekatan ilmu arkeologi. Danny memindai setiap kata dan kalimat teks yang ditulis Plato. Pertama, Plato menjelaskan Atlantis terletak sangat jauh di Samudra Atlantik, curah hujan tinggi, air melimpah, matahari melewati atasnya, beriklim sangat hangat, aliran sungai melimpah, hanya 2 musim, tanah subur, kayu melimpah, pertanian dan peternakan maju. Tanahnya terbaik di dunia, berlimpah tanaman dan kayu pertukangan, flora dan fauna beragam. Ini menunjukkan daerah Atlantis beriklim tropis. Hanya 3 kemungkinan, Amerika Tengah, Afrika Tengah, atau Asia Tenggara, kata Danny. Plato menulis terdapat bangunan berlapis perunggu, kuningan, emas, ori salsum yang dideskripsikan berwarna merah. Harga lebih mahal kecuali emas. Kemungkinan batu bernama zirkon banyak ditemukan di Kalimantan, ujarnya. Catatan Plato berikutnya, pusat pemerintahan berada di laut. Di mulut laut terdapat banyak pulau, dermaga yang ramai dan dikunjungi dari berbagai penjuru. Armada angkatan laut yang kuat, tradisi maritim tinggi. Melihat sejarah peradaban, kemungkinan hanya ada di Asia Tenggara, ujar Danny. Teks berikutnya, wilayahnya memiliki sebuah laut dan mulut laut yang dikelilingi benua yang tak terbatas. Di luar wilayah terdapat samudera, menjulang dan terjal di sisi samudera. Narasi geografis cukup detail, kemungkinan di Sundaland atau Asia Tenggara bagian barat, sekarang Pulau Sumatera dan Kalimantan, ujarnya.